Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, apa kabar semua pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, senang sekali kita bertemu pada pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan terima kasih. Senang sekali pada pertemuan hari ini kita akan melakukan pembelajaran selanjutnya di mata pelajaran sosiologi pada hari ini. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, ya, Ibu akan mengabsen satu persatu kehadiran siswa pada hari ini. Ya, oke. Fabian, hadir ya. Robi, oke. Ridho. Sebelum kita memulai pembelajaran, untuk meningkatkan fokus kalian, kita akan mengambil teknik pernapasan terlebih dahulu. Semuanya siap? Siap. Oke, mulai. Tarik nafas, tahan, dan kemudian hembuskan nafas. Siap ya? Ya. Oke. Tarik nafas. 1, 2,
3, 4, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Buang nafas pelan-pelan dari mulut. 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan. Oke? Sudah siap semuanya? Dan pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Ya, permasalahan sosial. Oke. Ini adalah yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, oke. Ibu minta tolong siapa yang bisa permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia itu apa saja? Oke, silakan tulis tangan yang bisa. Masalah sosial, oke, Zara? Yaitu kemiskinan, Pengangguran, peperangan. Stop. Untuk pembahasan kali ini, kita akan melakukan presentasi kelompok. Sebelum kita melakukan presentasi, kita akan membagi dulu kelas ini menjadi 5 kelompok. Ya, jadi silakan kalian bentuk kelompoknya masing-masing. Keterbatasan lapangan pekerjaan karena pendidikannya juga yang masih kurang. Kalau menurut saya harus berupaya memberikan subsidi atau bantuan kepada warga-warga yang tidak mampu. Jika saya memberikan Silakan. jika pemerintah bisa mengelola potensi Kemiskinan itu menurut saya terjadi karena kondisi sosial yang terjadi di negara tersebut dan situasi global yang menjadi pusat perhatian di negara tersebut. Alhamdulillah semua kelompok sudah selesai untuk melakukan diskusi bersama. Ya, untuk selanjutnya kita akan memulai presentasi dari masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya tentang permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Untuk yang pertama, Ibu akan persilakan kelompok 1 untuk memulai presentasinya yang berjudul tentang kemiskinan. Oke, silakan kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu guru dan teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kita dapat hadir di ruang kelas pada pagi hari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih Kudati. Saya sebagai moderator dalam diskusi materi tentang masalah kemiskinan yang ada di Indonesia.
Adapun anggota kelompok saya adalah Vena Veronica sebagai pembaca materi pertama, Kelvin Valdo sebagai pembaca materi kedua, dan Zahra Rizkia yang menjadi bagian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Baiklah, langsung saja kita ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Selanjutnya, untuk penyampaian materi, saya persilakan kepada Vena Veronica untuk memulai pembacaan materi yang pertama. Hari ini saya akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu masalah sosial menjadi Indonesia menjadi kemiskinan, meliputi definisi, faktor penyebab, dampak, kondisi masyarakat ketika mengalami kemiskinan, dan solusi. Definisi kemiskinan. Menurut secara umum, kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Menurut sejarah Sukanto, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memeliharanya sendiri dengan taraf kehidupan kelompok, dan ia tidak mampu memanfaatkan kondisi fisik dan mental di dalam kelompok tersebut di masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan ini tentu saja ada faktor-faktor yang mendukung kemiskinan tersebut. 1. Meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya kesempatan. Angka pengangguran ini disebabkan oleh pengangguran yang terjadi karena jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia, sehingga angka pengangguran yang terjadi di setiap negara itu naik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tingkat pendidikan. Yang kedua, tingkat pendidikan yang masih rendah. Di Indonesia, tingkat pendidikan di Indonesia ini masih sangat rendah karena bisa menjadi sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga terhambatnya kemajuan pendidikan di Indonesia. Sehingga anak-anak yang masih kecil kurang mengerti dan memahami apa itu pendidikan. Dan selanjutnya terjadi bencana alam. Bencana alam ini terjadi bisa oleh alam itu sendiri atau perbuatan manusia. Bisa terjadi gempa bumi, tanah longsor, dan banjir yang menyebabkan masyarakat kehilangan harta benda dan menyebabkan masyarakat kurang mampu untuk mencari kebutuhan sehari-hari yang menyebabkan kemiskinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan harga kebutuhan tinggi. Harga kebutuhan tinggi, masyarakat yang kurang mampu itu tidak mampu untuk mencari kebutuhan yang sehari-hari seperti sandang dan pakaian, yang menyebabkan kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Baiklah, saya akan dilanjutkan oleh Kelvin Valdo sebagai pemateri yang kedua. Jadi saya akan membahas tentang permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu dampak dari kemiskinan. Yang pertama yaitu meningkatnya kriminalitas di suatu daerah karena terbatasnya ekonomi yang membuat masyarakat menghalalkan segala cara memenuhi kebutuhan hidupnya. 2 yaitu angka kematian meningkat karena banyak yang kekurangan pangan dari lingkungan. Dan 3 yaitu akses mendapatkan pendidikan tertutup karena tidak mendapat akses yang memperparah dampak dari masyarakat. Yang keempat yaitu meningkatnya angka pengangguran karena ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk, lapangan kerja tersedia. Yang kelima yaitu muncul berbagai masalah kesehatan di masyarakat karena berbagai masalah lingkungan yang bersifat alamiah dan buatan manusia. Keadaan masyarakat ketika mengalami kemiskinan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat, pendidikan, dan kesehatan. Gambaran kekurangan materi yaitu yang biasanya mencakup kebutuhan
pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang dan pelayanan dasar. Gambaran yang kedua itu tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkecuali sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Gambaran ketiga itu tentang kurangnya penghasilan sosial, termasuk keterkecuali sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkecuali sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan. Gambaran keempat itu tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Saya akan membahas tentang solusi mengatasi kemiskinan. Yang pertama yaitu adanya menciptakan lapangan kerja yang luas dan banyak untuk keluarga. Yang kedua yaitu adanya upaya memberikan bantuan subsidi kepada warga kurang mampu terhadap kebutuhan pokok. Yang ketiga yaitu memberi warga atas hak penggunaan tanahnya demi kesejahteraan warga miskin. Yang keempat yaitu terus melakukan perbaikan pendidikan ke semua daerah yang ada tanpa pilih kasih. Yang kelima yaitu terus melakukan upaya dalam meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat dimanapun berada. Itu saja pembahasan kami tentang permasalahan sosial di Indonesia. Oke, saya akan lanjutkan kepada moderator. Presentasi dari kelompok kami pada ini. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua. Dari teman-teman semua, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi tentang masalah kemiskinan yang ada di Indonesia? Terima kasih telah mengizinkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Kirania Ramona dari kelompok 2. Ingin bertanya tentang masalah kemiskinan. Bagaimana kemiskinan di Indonesia dapat terjadi? Dan untuk memecahkan masalah tersebut didasarkan adanya apa saja? Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Kira yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Kira akan dijawab oleh salah satu anggota dari kelompok kami, yaitu Zara Rizkia. Pada Zara, saya persilakan. Sama-sama, Pak. Terima kasih kepada Kirania Ramona yang telah memberikan saya pertanyaan. Dan izinkan saya Kirania Ramona yang telah memberikan dari pertanyaan Kirania Ramona. Bagaimana kemiskinan di Indonesia dapat terjadi? Dan untuk memecahkan masalah tersebut didasarkan pada adanya apa saja? Kemiskinan di Indonesia dapat terjadi karena faktor pertama adalah tingkat pendidikan yang masih rendah. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Tingkat pendidikan yang rendah dapat mengakibatkan seseorang kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kedepannya. Yang kedua adalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Banyaknya pengangguran pada suatu negara dapat menambah faktor kemiskinan tersebut dan juga dipengaruhi oleh kestabilan ekonomi dan ketidakpastian arah politik dan kesejahteraan negara tersebut. Yang ketiga adalah seseorang malas untuk bekerja. Hal ini disebabkan oleh seorang tersebut tidak memiliki gairah dan adu tak acuh terhadap pekerjaan tersebut dan menyebabkan mereka kehilangan kesejahteraannya. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zara Rizkia. Selanjutnya saya akan bertanya lagi kepada Kira. Kira, apakah jawaban dari Zara cukup memuaskan bagi Anda? Baiklah, terima kasih kepada Zara. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Kira. Kira, apakah jawaban yang telah disampaikan oleh Zara dapat diterima? Terima kasih, jawabannya saya terima. Sebelum saya baiklah, demikianlah materi presentasi dari kelompok kami. Sebelum saya menutup presentasi pada hari ini, saya sebagai moderator akan menyimpulkan materi tentang
menjadikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup merupakan salah satu prioritas kebijakan pembangunan ekonomi karena menjadi penghambat keberlanjutan pembangunan, terutama sumber daya manusia. Kemiskinan juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan, di mana penurunan kemiskinan menandakan pertumbuhan yang adil dan merata. Salah satu faktor yang mempengaruhi masalah kemiskinan di Indonesia adalah tingginya tingkat ketimpangan antar daerah dan golongan masyarakat akibat dari tidak meratanya distribusi pendapatan. Kemiskinan dapat ditekan apabila pemerintah mengelola potensi dengan baik. Itu tadi merupakan kesimpulan dari materi hari ini. Selanjutnya kami akan menutup materi presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang permasalahan sosial yang ada di Indonesia yang tadi sudah dipresentasikan oleh seluruh anggota diskusi kita, ya. Kemudian sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu terkait dengan materi yang sudah kita bahas. Oke. Siapa yang mau bisa menjawab, silakan kalian tunjuk tangan. Oke. Ketika dikaitkan dengan permasalahan sosial, salah satunya adalah kemiskinan. Ya, kemiskinan di Indonesia begitu luar biasa, ya. Nah, menurut pendapat kalian, solusi apa saja untuk bisa mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia itu? Oke, silakan siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Zara. Terima kasih para ibu dan para ayah yang telah memberikan pertanyaannya. Singkat saya menjawab pertanyaan dari ibu dan para ayah ini. Solusi untuk mengatasi kemiskinan tersebut, yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja yang luas dan banyak untuk warga. Yang kedua adalah memberikan bantuan subsidi kepada warga. Yang ketiga adalah memberikan pendidikan yang rata pada seluruh warga. Yang keempat adalah membantu memberikan upaya fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat. Oke, terima kasih Zara atas jawabannya, bagus sekali Zara. Oke. Terima kasih untuk Zara atas jawabannya yang luar biasa, ya. Jadi tadi Zara sudah mengumpulkan bagaimana solusi untuk bisa mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia tadi melalui pendidikan, ya, melalui bantuan dan lain sebagainya. Oke. Sebelum menutup pembelajaran, saya meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita peroleh pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Oke, silakan Fatih. Oke, saya Muhammad Al-Fatih Kaki. Di sini saya akan menyimpulkan materi pada hari ini. Kemiskinan yang diartikan tidak mampu untuk memenuhi standar hidup merupakan salah satu kebijakan pembangunan ekonomi karena menjadi penghambat keberlanjutan pembangunan terutama sumber daya manusia. Terima kasih. Oke, terima kasih Fatih atas kesimpulannya. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah pembelajaran kita menjadi berkah, ya, menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Sekian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.